Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu malam Ahad 11 Rajab 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Para ikhwah sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita ingin belajar dua kalimat syahadat. Belajar dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat yang dimaksud adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan ini adalah rukun Islam yang pertama berdasarkan hadis riwayat Muslim dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Bunyal Islamu ala khams: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, bersyahadat la ilaha illallah dan bersyahadat Muhammad Rasulullah. Wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajji baitillahil haram. Dan mendirikan sholat,
membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Dan rukun artinya adalah al-janibul aqwa, bagian yang paling kokoh secara bahasa. Kemudian secara istilah syariat, rukun adalah ma la yatimmu illa bihi, sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengannya. Maka Islam tidak sempurna kecuali dengan 5 rukun ini, yang diawali dengan 2 kalimat syahadat. Saya akan memulai beberapa hal yang berkaitan dengan pelajaran kita. Pelajaran kita adalah makna asy-syahadatain. Makna 2 kalimat syahadat. Poin yang pertama yang ingin kita bahas adalah, sebagaimana sudah saya sebutkan, bahwa 2 kalimat syahadat adalah ar-ruknul awal min arkanil Islam. Dua kalimat syahadat, rukun ke-1 Islam. Dan makna rukun lughatan adalah al-janib al-aqwa minasy-syai'. Makna rukun secara bahasa, bagian yang paling kokoh dalam sesuatu. Kalau kita lihat masjid ini, bagian yang paling kokoh dalam masjid ini adalah pondasinya. Maka itulah rukun masjid, yang jika tidak ada pondasi maka tidak ada masjid. Salah satu bagian kokohnya juga adalah tiang 4 ini. Maka jika tidak ada tiang 4 tersebut, tidak ada masjid. Bagian yang paling kuat pada sesuatu. Ini adalah makna rukun secara bahasa. Adapun makna rukun istilahan, itu secara istilah syariat, maka rukun artinya adalah ma la yatimmu illa bihi. Rukun salat Al-Fatihah, rukun salat sujud, ruku, i'tidal, berdiri, rukun salat. Artinya tidak sempurna salat
kecuali dengannya. Maka arti rukun secara istilah syariat adalah ma la yatimmu illa bihi. Tidak sempurna sesuatu kecuali dengannya. Ini arti rukun. Berarti Islam seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan 2 kalimat syahadat. Dalil hal ini adalah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khams. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Islam dibangun di atas 5 perkara. 5 perkara itulah yang akhirnya disebut oleh para ulama sebagai rukun Islam. Begitu juga dalil dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang di dalamnya menceritakan Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepadaku tentang Islam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujja baitillahil haram. Islam adalah engkau mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, berpuasa pada bulan Ramadan, berzakat dan berhaji ke Baitullah. Baik. Ini selesai. Ya, sekarang apa makna, kan tema kita makna 2 kalimat syahadat. 2 kalimat sudah kita ketahui, dia adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian makna asy-syahadah. Apa makna asy-syahadah? Orang bersyahadat, saya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa makna syahadat? Syahadat adalah yang pertama al-qawlu bil lisan. Makna syahadat yaitu mengucapkan dengan lisan. Orang yang bersyahadat wajib mengucapkan dengan lisan. Mengucapkan dengan lisan. Kemudian al-i'tiqad bil janan. Meyakini dengan hati. Saat dia bersyahadat, dia harus meyakini dalam hati apa yang dia ucapkan dengan lisannya. Tidak boleh dia ragu dengan apa yang dia ucapkan. Dan nanti kita akan bicarakan syarat-syarat syahadat la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga adalah al-amalu bil arkan. Beramal dengan anggota tubuh. Orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, semenjak dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, semenjak itu wajib dia beramal. Saya beri contoh, ketika seseorang mengucapkan 2 kalimat syahadat, jam 6.30 menit. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masih tersisa 6 menit waktu sholat asar. Maka wajib sholat asar. Wajib sholat asar. Kenapa? Karena konsekuensi dari syahadat adalah beramal. Konsekuensi dari syahadat adalah beramal. Tidak sah syahadat seseorang kalau tidak beramal. Maka apabila dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, pada saat itu dia wajib sholat. Jika masih tersisa waktu sholat, dia wajib sholat. Bagaimana dia tidak tahu? Maka jawabannya adalah dia dicontohkan oleh orang.
dia dicontohkan. Yang belakang muallafnya dan dia mengikuti. Imam An-Nawawi Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan makna syahadat adalah a'lamu wa ubayyinu. Saya menjelaskan dan saya memberitahukan kepada orang bahwa asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Makanya orang yang bersyahadat wajib dia mengucapkannya dengan lisan, tidak cukup dengan hati. Karena kalau seandainya dia mengucapkan syahadat dengan hatinya, maka berarti dia hanya meyakini dengan hatinya dan tidak mengucapkan dengan lisannya. Ini tidak benar. Baik. Ini poin yang kedua. Sekarang kita masuk kepada poin makna syahadat la ilaha illallah. Pembicaraan kita adalah syahadat la ilaha illallah. Apa poin-poin yang kita ingin bicarakan? Yang pertama, adalah makna la ilaha illallah. Makna dari la ilaha illallah. Dan ini adalah perkara yang teramat penting. Makna dari la ilaha illallah. Coba perhatikan la ilaha. Maka maknanya adalah, perhatikan, la ma'buda bihaqqin illallah. Lihat gambar yang ada pada la ilaha. La, satu, la. Ya. Ilaha, dua, ma'buda bihaqqin. Illallah, illallah, tiga. Allah, empat. Lafzul jalalah. Ini harus dihafal dan wajib diyakini oleh seorang muslim bahwa makna dari la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah. Kita sering menyebutkan arti tiada Tuhan selain Allah, itu arti. Ini kita ingin memaknai apa makna la ilaha illallah. Maka maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Yang artinya tidak ada ma'bud. Saya sengaja tidak artikan ma'bud. Artinya zat yang diibadahi. Zat yang diibadahi dengan hak atau benar. Selain Allah. Inilah makna yang sempurna dari la ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Dan istilah-istilah ini dihafal. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang bukan anak pesantren, hafal saja. Karena ini keyakinan seorang muslim yang dengannya kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan ini sebuah yang berbeda dari kajian-kajian dakwah sunnah. Bahwa orang-orang umumnya pun paham makna bahasa Arab dari la ilaha illallah. Maka coba ucapkan sama-sama dengan saya.
La ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Baik. Sekarang ini saya hapus. Itu adalah makna dari la ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Ustaz, dari mana kita makna ini? Nah, ini yang kita akan bahas. Ya. Ilaha menjadi ma'buda bihaqqin. Ilaha menjadi ma'buda bihaqqin dari mana? Yang artinya tidak ada ma'bud, zat yang diibadahi dengan hak, dengan benar selain Allah. Perhatikan sekarang. La ilaha illallah. La ilaha ma'buda bihaqqin illallah sama. Kenapa kita artikan la ilaha dengan ma'bud yang artinya zat yang diibadahi. Jadi kalau Anda ditanya oleh Allah, oleh orang, siapa Tuhanmu? Tuhanku Allah. Apa itu Allah? Ma'bud bihaq. Tuhanku adalah Allah. Siapa itu Allah? Allah zat yang diibadahi dengan benar. Zat yang diibadahi dengan benar. Orang Nasrani bertanya kepada kita Yahudi, orang kafir, orang musyrik secara umum. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa itu Allah? Allah adalah ma'bud. Zat yang diibadahi. Satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah. Kenapa kita artikan ilah dengan ma'bud? Perhatikan baik-baik. Ilah diambil dari kata alaha ya'lahu. Alaha ya'lahu. Yang artinya ma'luh. Ma'luh, alaha artinya dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab abada, ya'budu, beribadah, ma'bud. Zat yang diibadahi. Zat yang diibadahi. Lalu Ustaz, sudah paham ya? Ilah diambil dari kata apa? Alaha ya lahu. Artinya alaha ya lahu abada ya'budu, beribadah. Beribadah. Ma'luh, ma'bud, zat yang diibadahi. Ma'bud, zat yang diibadahi. Baik. Kemudian, dan inilah yang diinginkan oleh Allah dari la ilaha illallah. Dan inilah yang dipahami oleh orang-orang kafir Quraisy ketika mereka menolak la ilaha illallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Bukit Safa, "Ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu." Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Kata Abu Jahal atau Abu Lahab, "Tabban laka alihadza jama'tana." Celaka engkau wahai Muhammad sallallahu rabbi wa salamuhu wa barakatuh alaih. Untuk inikah engkau mengumpulkan kami? Abu Jahal berkomentar, "Aj'alal alihata ilahan wahida?" Apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini menjadi satu Tuhan? Itu yang dipahami oleh mereka. Kalau seandainya orang mengucapkan la ilaha illallah, maka
beribadahnya hanya kepada Allah semata. Lihat kata ibadah, ma'bud. Ma'bud, zat yang diibadahi. Ma'bud, zat yang diibadahinya hanya semata. Berdoanya hanya kepada Allah. Minta tolong isti'anahnya hanya kepada Allah. Minta perlindungan isti'adzahnya hanya kepada Allah. Minta pertolongan dalam keadaan yang sempit istighatsahnya hanya kepada Allah. Minta sesuatunya hanya kepada Allah. Bersolat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berzikir hanya ingin pahala dari Allah saat beribadah. Makanya arti ilah ma'bud. Arti ilah adalah ma'bud. Karena ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Lihat ayat yang pertama, ayat perintah pertama di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 21. Allah berfirman, Ya ayyuhan nas u'budu. Wahai manusia, beribadahlah kalian. Beribadah kepada siapa? Rabbakum. Kepada Tuhan kalian. Jadi maksud dari la ilaha illallah yang didakwahkan oleh para nabi adalah menjadikan Allah satu-satunya zat yang diibadahi. Makanya kita artikan makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Baik. Sekarang saya akan mengupas kata-kata bihaqqin, dengan benar. Mengapa harus ada kata-kata dengan benar? Dalilnya dulu. Surah Al-Hajj ayat 62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikumullahu rabbukumul haqq wa anna ma yad'una min dunihil batil." Itulah Tuhan kalian yang hak. Itulah Allah Tuhan kalian yang hak. Dan Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah adalah batil. Di dunia ini banyak Tuhan. Nasrani menyembah Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, Tuhan Yesus. 3 Tuhan Nasrani. Banyak Tuhan. Yahudi menyembah Uzair sebagai anak Tuhan. Orang-orang musyrik Arab menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal sebagai anak-anak perempuan Allah, jadikan sebagai Tuhan. Orang menyembah sapi, menyembah patung, itu Tuhan-Tuhan semua. Cuma Tuhannya apa? Batil. Makanya harus ada hak. Ya, tidak ada ma'bud, zat yang diibadahi dengan hak. Karena banyak Tuhan, tapi semuanya batil. Nah, inilah yang dimaksud dengan hak. Karena zat yang diibadahi dengan benar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Bisa dipahami ini ya. Sekarang illallah, hanya atau kecuali Allah. Apa itu Allah? Para ulama berbeda pendapat tentang Allah. Ada yang mengatakan Allah adalah lafzul jalalah jamid. Kata yang agung Allah yang tidak diambil dari kata apapun. Pokoknya Allah, Allah dari dulu Allah. Ini yang pertama. Ada yang mengatakan bahwa Allah diambil dari kata alaha ya lahu. Terlepas dari ikhtilaf itu, apa makna Allah? Makna Allah adalah Zatul uluhiyah. Zatul uluhiyah.
Zat yang mempunyai peribadatan. Seluruh macam jenis peribadatan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh macam jenis peribadatan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau anda ditanya, apa itu Allah? Paham gak itu Allah yang kamu sembah? Kita katakan mudah. Allah apa? Sebutkan bahasa Arabnya. Zatul uluhiyah. Zatul uluhiyah. Zat yang memiliki peribadatan. Seluruh macam jenis peribadatan. Mau ibadah lisan, baca Quran, berdoa, berzikir, amar ma'ruf, nahi mungkar, nasihat, senyum, atau beribadah dengan hati, rasa harap, rasa tawakal, rasa syukur, rasa takut, sabar, dan seterusnya. Atau ibadah dengan anggota tubuh, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, dan seterusnya. Seluruhnya milik Allah. Jadi kalau ditanya apa itu Allah? Allah huwa zatul uluhiyah. Allah adalah zat yang memiliki peribadatan. Seluruh macam jenis ibadah hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Itu poin pertama. Makna syahadat la ilaha illallah. Apa tadi maknanya? La ma'buda bihaqqin illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Ini makna dari syahadat la ilaha illallah. Baik. Sekarang poin yang kedua. Saya hapus ini. Poin yang kedua dari syahadat la ilaha illallah adalah rukun. Syahadat la ilaha illallah. Kita sudah belajar rukun tadi. Apa rukun secara bahasa? Al-janibul aqwa. Bagian yang paling kokoh. Maka di dalam la ilaha illallah pun ada rukun. Kalau tidak ada rukun itu tidak sempurna la ilaha illallahnya. Sebagaimana di dalam Islam ada rukun, kalau tidak ada rukun itu tidak sempurna Islamnya. Maka seperti itu pula di dalam la ilaha illallah ada rukun yang tidak sempurna kecuali dengan rukun tersebut. Sekarang perhatikan rukunnya. Rukun yang pertama adalah kata la ilaha. Dalam bahasa Arabnya rukunnya adalah rukun yang pertama yaitu an-nafyu. Apa rukunnya para ikhwah? An-nafyu. An-nafyu. Apa maknanya? Nafyu ma yu'badu min dunillah. Meniadakan meniadakan. Berarti arti nafyu adalah peniadaan. Arti nafyu adalah apa? Peniadaan. Apa yang dimaksud peniadaan? Meniadakan apa saja yang diibadahi selain Allah.
Meniadakan seluruh yang diibadahi selain Allah. Mau itu yang diibadahi adalah malaikat, makhluk tersuci dari para malaikat adalah Jibril, tidak boleh diibadahi. Mau yang diibadahi adalah dari makhluk yang diciptakan dari api, jin, tidak boleh diibadahi dari bangsa jin. Mau yang diibadahi itu adalah makhluk yang diciptakan dari tanah, dan makhluk yang tersuci adalah Nabi Muhammad, mana salawat kalian, sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh diibadahi. Nafyu ma yu'badu min dunillah, meniadakan apa saja yang diibadahi selain Allah. Selain Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun yang pertama. Rukun namanya nafyu. Rukun yang kedua ini saya kasih nomor. Rukun yang kedua ini, illallah. Dan sebelumnya, ketika kita menyanakan ini rukun, maka ini nanti ada konsekuensinya. Oh, subhanallah, antum kalau belajar la ilaha illallah enggak cukup semalam, enggak cukup 45 menit. Ya, ada konsekuensinya. Konsekuensinya diantaranya al-bara. Konsekuensinya adalah berlepas diri dari Tuhan selain Allah. Dari Tuhan yang diibadahi selain Allah. Berlepas diri dari segala macam kesyirikan, kekufuran. Makanya dengan nafyu ini kita tidak boleh bertasyabbuh dengan orang kafir. Dari sini letaknya. Ini enggak sembarangan pakai baju sinterklas. Enggak sembarangan. Dari sini ini rukun tauhid. Dan itu tidak meniadakan Bhinneka Tunggal Ika. Kita tahu. Kita hidup di tengah masyarakat yang majmuk. Silahkan lakum dinukum waliyadin. Itu toleransi yang paling bagus. Ya. Nafyu ma yu'badu min dunillah. Yang kedua adalah al-isbat. Isbat al-ibadatu lillah wahdah. Menetapkan. Al-isbat artinya adalah penetapan. Al-isbatu, menetapkan ibadah hanya untuk Allah semata. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, rukun yang keduanya adalah illallah, al-isbat, isbatul ibadah lillahi wahdah. Menetapkan ibadah hanya untuk Allah semata. Tiada sekutu bagi Allah dalam peribadatan. Apapun jenis ibadahnya. Saya sering mengulangi sekali lagi. Apapun jenis ibadahnya. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Kenapa para ikhwah Allah tidak boleh memiliki sekutu dalam peribadatan? Karena hanya Allah Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Hanya Allah yang maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa. Maka tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Karena selain Allah tidak mencipta, tidak mengatur, tidak berkuasa. Seperti orang yang minta kepada orang sudah mati di kuburan. Wahai wali fulan, madad, madad. Berikan kami kekuatan-kekuatan. Maka tidak boleh. Kenapa? Karena pertama, beribadah kepada orang yang sudah mati. Padahal salah satu rukun tauhid adalah an-nafyu, meniadakan apa saja yang diibadahi selain Allah. Kemudian rukun yang kedua, menetapkan ibadah hanya untuk Allah. Yang kedua,
beribadah kepada orang yang sudah mati, yang tidak sanggup mendengar doa kita, mengabulkan doa kita, dan mereka sendiri berhak untuk didoakan. Nah, sampai sini coba. Ya. Ini kan kita ngajak orang, ayo mentauhidkan Allah, tinggalkan peribadatan kepada selain Allah. Ngalihnya panggilannya. Dipahami? Dituduh macam-macam, antek Yahudi, apa, subhan. Kayak apanya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala kelak ya. Nah, azan sepertinya. Ya, cukup dulu. Masih panjang. Ini baru seperempatnya. Baik, ada kita cukupkan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Kita lanjutkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang belajar dua kalimat syahadat. Baik. Tadi sudah kita sebutkan rukun syahadat la ilaha illallah, rukunnya ada dua. Apa yang pertama? An-nafi. Peniadaan. Meniadakan apa saja yang diibadahi selain Allah. Tidak boleh ada yang diibadahi selain Allah. Kemudian rukun yang kedua apa? Al-isbat, penetapan, menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk daripada pembicaraan tentang rukun adalah, perhatikan baik-baik, ada para ulama menyebutkan bahwa an-nafyul mahdhu laisa bitauhid. Ini bagian daripada ini. Perhatikan. An-nafyu al-mahdhu laisa bitauhid. Artinya apa? Peniadaan saja bukan tauhid. Orang yang cuma mengatakan la ilaha, dia cuma pakai ini saja, ini bukan tauhid. Ini ateis. Meniadakan Tuhan. La ilaha, tidak ada Tuhan. Ini namanya ateis. Peniadaan saja bukan tauhid. Ya, meniadakan tidak ada Tuhan. Ini bukan tauhid. Malah ini meniadakan apa? Tuhan. Meniadakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istilah yang kedua, al-itsbat al-mahdhu laisa bitauhid.
Penetapan saja bukan tauhid. Kalau ada orang mengucapkan illallah, hanya Allah, ini bukan tauhid. Mengapa? Ini nanti lari kepada akidah wahdatul wujud. Allah dan seluruh alam semesta adalah Allah. Kalau kaulo gusti, manunggaling kaulo gusti, kata orang Jawa. Allah dan seluruh alam semesta adalah Allah. Ini kalau cuma orang mengucapkan illallah. Maka hati-hati itu yang sering berzikir la ilaha illallah. Kalau cuma memegal illallah, illallah, ini hati-hati. Bisa menjadi wahdatul wujud. Ini kaidah disebutkan oleh para ulama. An-nafyul mahdhu laysa bitauhid wal itsbat al-mahdhu laysa bitauhid. Baik. Sekarang kita membahas poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah berkaitan dengan taraduf syahadat la ilaha illallah. Poin ketiga adalah muradif syahadat la ilaha illallah. Muradif artinya sinonim. Apa arti sinonim? Persamaan kata. Persamaan sinonim syahadat la ilaha illallah. Persamaan syahadat la ilaha illallah. Apa saja? Para ulama menyebutkan persamaan syahadat la ilaha illallah. Persamaannya yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah disebut dengan kalimatul ikhlas. Kalimatul ikhlas, kalimat ikhlas. La ilaha illallah maka sama dengan syahadatul ikhlas atau kalimat ikhlas. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah maka pengertian atau persamaannya adalah orang yang mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Dan saya sering mengatakan ini. Praktek mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah ada dua. Praktek mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah ada dua. Yang pertama yaitu menjadikan Allah satu-satunya tujuan di dalam ibadah. Menjadikan Allah satu-satunya tujuan dalam ibadah. Seperti berdoa hanya kepada Allah, isti'anah hanya kepada Allah, isti'adzah, istighatsah hanya kepada Allah, menyembelih hanya untuk Allah, bertawakal hanya kepada Allah, bernazar hanya karena Allah. Ini praktek ikhlas yang pertama. Menjadikan Allah satu-satunya tujuan dalam ibadah. Praktek ikhlas yang kedua adalah mencari pahala dari ibadah hanya dari Allah. Beda tuh. Mencari pahala hanya dari Allah. Seperti sholat hanya karena ingin pahala dari Allah, tidak ingin riya. Seperti orang munafik, yura'unan nas, mereka riya terhadap manusia. Mereka ingin pujian manusia. Mereka ingin hadiah dari manusia. Atau seperti puasa, menahan makan, minum, berjimak dan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari.
Dia kerjakan itu hanya ingin pahala dapat dari Allah. Itu ikhlas. Itu praktek ikhlas yang kedua. Mencari pahala hanya dari Allah. Jadi praktek ikhlas itu ada dua macam. Pertama, menjadikan Allah satu-satunya tujuan yang diibadahi. Yang kedua, mencari pahala hanya dari Allah. Paham ini? Nah, itulah kalimat ikhlas. Ini muradif yang pertama. Muradif yang kedua adalah syahadatul haq. Syahadat yang hak. Kenapa disebut syahadat yang hak? Ucapan la ilaha illallah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang bersyahadat la ilaha illallah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, syahidallah annahu la ilaha illa huwa wa ulul ilm qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Syahidallah wal malaikatu wa ulul ilmi syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersyahadat. Jadi la ilaha illallah ini bukan manusia saja yang bersyahadat, Allah pun bersyahadat. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa. Allah bersyahadat bahwa tidak ada ilah, tidak ada zat yang diibadahi dengan hak selain Dia, Allah. Selain Dia, yaitu selain Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikah, dan juga para malaikat bersyahadat. Wa ulul ilm qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Dan juga para ulama bersyahadat. Makanya di sini menunjukkan, ayat ini menunjukkan keutamaan para ulama rahimahumullah. Karena persaksian para ulama digandengkan dengan persyahadatan Allah dan para malaikatnya. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 18. Makanya para santri-santri sekalian, jangan pernah mau mengganti profesi. Jangan pernah mau ganti profesi jadi pedagang, jadi pengusaha, jadilah pendakwah. Karena nilaimu tinggi di sisi Allah. Ilmumu di sisi Allah tinggi. Nah, ini syahadatul haq. Kemudian syahadat la ilaha illallah muradifnya juga, sinonimnya juga adalah yaitu kalimatul iman. Kalimat iman. Syahadat la ilaha illallah adalah kalimat iman. Iman, Islam, ikhlas, tauhid, ya, itu adalah sinonim. Maka saya mungkin tulis di sini kalimatul ikhlas wa tauhid biar papan tulisnya cukup, dan tauhid, kalimatul iman dan Islam dan Islam. Ini semuanya sama antara tauhid, ikhlas, iman, Islam, semuanya sama. Maknanya adalah menjadikan Allah satu-satunya zat yang diibadahi. Nah, ini kira-kira muradif dari syahadat la ilaha illallah. Baik. Permasalahan selanjutnya dari syahadat la ilaha illallah adalah
Syahadat la ilaha illallah yang maknanya la ma'buda bihaqqin illallah, inilah inti dakwah para rasul. Ya, saya tulis poin yang keempat. Syahadat la ilaha illallah hiya ad-da'wah allati 'alaiha ar-rusul. Syahadat hak, biar cepat, adalah inti dakwah para rasul. Dakwah para rasul seluruhnya mengajak kepada menjadikan Allah satu-satunya zat yang diibadahi. Ya, ini inti dakwah para rasul. Dari mulai Nabi Nuh, awwalu rasulin, rasul pertama Nabi Nuh alaihi salam. Beliau berkata, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Anbiya, begitu juga dalam surah Hud, ya qaum u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Lihat, u'budullah ma lakum min ilahin ghairuhu. Perhatikan baik-baik, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Sini ibadahilah Allah. Sini kalian tidak memiliki Tuhan yang diibadahi selain Allah. Ini dakwahnya para rasul. Dan inilah yang disebut dengan tauhid. U'budullah illallah. Malakum min ilahin ghairuh la ilaha. Ini dakwahnya para rasul. Ya, para rasul, Nabi Nuh, Nabi Hud. Saya bacakan di sini beberapa ayat. Di antaranya surat Al-A'raf ayat 59, 65, 73, 85. Ayat 59 saya bacakan. Laqad arsalna Nuhan ila qaumih faqala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sungguh kami telah utus Nabi Nuh kepada kaumnya. Kemudian Nabi Nuh berdakwah apa? Apa dakwahnya para rasul? Wahai kaumku, ibadahilah Allah. Tidak mengajak kepada Allah Maha Pencipta. Ayo yakini Allah Maha Pencipta. Yang paling didakwahkan oleh para rasul, ibadahilah Allah. Kenapa tidak mengajak Allah meyakini Allah Maha Pencipta? Karena hampir seluruh manusia meyakini bahwa Allah apa? Maha Pencipta. Hampir seluruh manusia. Ya. Contoh yang lain lagi dalam surat Al-A'raf ayat 65, Nabi Hud, wa ila 'adin akhahum Huda, dan kepada kaum 'Ad kami utus Nabi Hud alaihi salam. Qala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairah. Wahai kaumku, ibadahilah Allah. U'budullah ma lakum min. Makanya fokus kita para pendakwah sunnah mengajak manusia, ayo beribadah hanya kepada Allah. Itulah inti dari syahadat apa? Mengajak manusia beribadah kepada Allah. Malakum min ilahin ghairu. Kalian tidak memiliki ilah. Apa tadi ilah?
Tuhan yang diibadahi. Al-ma'bud. Tuhan yang diibadahi selain Allah. Dan inilah rukun tauhid. Di sini la ilaha, di sini illallah. Selalu ada dua hal itu. Ar-ruknani mutalaziman. Dua rukun saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Dan semestinya kita di tengah kaum muslimin yang kita lebih dakwahkan ini. Ya. Kenapa? Karena sebagian besar manusia meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Jangankan manusia kafir sekarang, Abu Lahab, Abu Jahal, mereka meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 25. Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda la yaqulunnallah. Jika kamu wahai Muhammad bertanya kepada mereka orang-orang kafir Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'ain dan seluruh dedengkot kafir Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Sungguh mereka akan menjawab, siapa? Allah. Siapa mereka di sini? Orang-orang kafir Quraisy. Berarti mereka meyakini itu. Lalu apa bedanya kita dengan mereka? Bedanya kalau kita beribadah nih Allah semata. Kalau mereka ibadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Seperti mereka mencintai Allah, tapi mereka juga mencintai Lata, Uzza, Manat, Hubal. Allah berfirman akan itu. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai mereka. Berhala-berhala. Lata, Uzza, Manat, Hubal. Sebab makanya mereka sangat membenci Nabi Ibrahim karena menghancurkan berhala mereka. Dan Nabi Ibrahim cerdas lagi. Disisakan berhala yang paling besar. Man fa'ala hadha? Kata Namrud, siapa yang menghancurkan ini semua? Kata Nabi Ibrahim, kabiruhum hadha? Itu yang paling besar. Padahal maksud Nabi Ibrahim siapa? Yang paling besar adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintai berhala mereka, kahubbillah, sebagaimana mereka mencintai Allah. Dan ini tidak syahadat la ilaha illallah. Makanya sekali lagi saya katakan, kalau mereka didakwahi la ilaha illallah, paham. Dan para ikhwah, saya ulangi permasalahan ini, nanti akan Anda lihat praktek di lapangan. Gara-gara tidak paham ini, maka akhirnya praktek di lapangan berbeda. Boleh minta kepada orang mati, wahai fulan, berikan saya pertolongan, berikan saya anak. Kata mereka, ini boleh, bukan kesyirikan. Asalkan masih meyakini Allah Maha Pencipta. Kata kita, ini adalah kesyirikan. Kenapa? Karena tauhid fokusnya pada kata apa? Ini. Ngalih badari. Ya, fokus itu tauhidnya apa? Ibadah. Itu yang membedakan kita. Kalau kita beribadah murni hanya kepada Allah, karena itu yang diajari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka beribadah enggak. Mereka beribadah kepada Allah dan beribadah kepada Tuhan selain Allah. Meskipun sama-sama kita meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Paham ini? Mereka juga meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Nah, itu poin yang keempat. Poin yang kelima.
Poin yang kelima, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tentang, nah ini indah. Tentang isi dari syahadat la ilaha illallah yang berkaitan dengan macam-macam tauhid. Kita kasih nomor 5. Ma'ani at-tauhid fi syahadati alla ilaha illallah. Apa artinya? Makna tauhid dalam syahadat hak. Ya, syahadat hak maksudnya syahadat la ilaha illallah. Kalau kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka makna tauhid yang masuk kepada kita satu, yaitu tauhid ar-rububiyah. Meyakini bahwa tidak ada yang mencipta, berkuasa, pengatur kecuali Allah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia meyakini tauhid rububiyah. Hanya Allah al-Khaliq, al-Malik, al-Mudabbir. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah Maha Pencipta segala sesuatu. Jadi kalau orang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia meyakini bahwa tidak ada yang mengatur, mencipta, berkuasa selain Allah. Gak ada yang menyembuhkan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat mudarat kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menahan mara bahaya kecuali Allah. Tidak ada wasituha. Pahamlah pian wasituha. Jadi ada orang meyakini, ini kan ada sebuah kampung kebakaran. Padahal rumahnya gedongan semua. Beton, semen. Ada satu rumah dari kayu. Tidak terbakar. Nah itu biasa keyakinan manusia, pasti ada apa-apanya tuh di dalam tuh. Pas diperiksa, wasi tuha. Wasi itu besi, keris, mandau tuha. Diletakkan di bawah kasur. Ini sebabnya. Paham? Hah? Maka ini tidak memahami makna la ilaha illallah. Orang yang memahami makna la ilaha illallah, maka dia akan bertauhid rububiyah. Meyakini bahwa hanya Allah yang mengatur, mencipta, berkuasa. Saya beri contoh. Keyakinan yang mengatur pantai selatan, jin namanya ini. Keyakinan yang mengatur gunung Merapi, jin namanya ini. Keyakinan yang mengatur lautan, daratan, udara, jin yang namanya ini. Ini adalah kepercayaan yang bertentangan dengan tauhid. Keyakinan yang meyakini bahwasanya ada ahli kasyaf. Pahamlah kan ahli kasyaf. Kasap juga kami sekalinya aja. Kasap itu maksudnya bisa membuka hati orang. Di pas berkenalan, aku tahu apa yang dalam hati kamu. Nah, itu ahli kasap ngaranya. Itu ahli kasab katanya. Ya. Maka ini tidak percaya. Berarti yang percaya kepada tukang ramal, dan sangat ironi di negeri kita. Tukang ramal dijadikan tamu kehormatan dalam acara-acara televisi, diundang, dibayar. Itu musuh kurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang mengetahui akan hal gaib kecuali Allah. Qul
la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui hal yang di langit dan di bumi akan hal gaib kecuali Allah. Ini berkaitan dengan orang yang mengucapkan tauhid la ilaha illallah, maka dia harus ada makna tauhid rububiyah. Yang kedua, orang yang mengucapkan tauhid la ilaha illallah harus ada makna tauhidul asma was sifat. Ini yang kedua. Tauhid nama dan sifat. Nah, ini indah. Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka semestinya dia jarang bermaksiat saat sendirian. Karena dia tahu di dalam ucapan dia la ilaha illallah ada Allah. Allah itu Pak adalah Ismullahil A'zam. Allah itu adalah nama Allah yang paling agung. Nama Allah yang memulai seluruh nama Allah. Coba antum perhatikan di dalam Al-Quran. Ayo santri, surat apa yang saya baca? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat Al-Baqarah ayat 255. Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malik al-quddus al-jabbar al-mutakabbir. Surat apa? Al-Hashr. Huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malik. Allah nama yang memulai seluruh nama Allah. Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah semestinya dia menetapkan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ula. Siapa yang menetapkan ini maka resapi di dalam hati nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Contoh, Allah mempunyai nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sekarang sulit nyari rezeki, sulit nyari uang, banyak yang tidak makan, kemiskinan. Maka resapkan nama itu dalam hati. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Mustahil Allah membebani hambanya di luar kemampuannya. Para istri bersabar dengan nama Allah Ar-Rahman. Itu indahnya tauhid di dalam kehidupan kita. Allah Ar-Razzaq. Allah dan subhanallah ya. Bisa disimpulkan orang yang paling kuat tauhidnya, maka dialah orang yang paling lancar rezekinya. Dan rezeki yang lancar tidak mesti harus banyak, melimpah ruah, bermobil megah. Yang penting dia berkecukupan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun. Itu dari surah Az-Zariyat ayat 56. Ayat 57-nya, aku tidak menginginkan dari hambaku rezeki. Aku tidak menginginkan mereka memberi makan kepadaku. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Ar-Razzaq. Ada hubungan antara liya'budun tauhid dengan rezeki. Maka perbaiki tauhid kita. Salah satu bukti tauhid kita kuat, menadah tangan sama Allah. Maka lancar rezekinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara indah. Ya, makna tauhid di dalam syahadat la ilaha illallah. Pasti ada tauhid rububiyah, ada tauhid asma wa sifat. Dua tauhid ini disebut
oleh para ulama dengan istilah lain. Apa itu? Perhatikan. Istilah lainnya adalah tauhidul ma'rifah. Tauhid ma'rifat. Ma'rifat artinya apa? Pengenalan. Oh, ada sekalinya kita belajar ma'rifat setelah lain orang lain aja belajar ma'rifat hakikat. Ada ma'rifat, tapi ma'rifat yang benar, bukan ma'rifat yang ujung-ujungnya sholatnya parai. Tauhid pengenalan. Artinya dengan ini kita mengenal Allah. Ini semua perbuatan Allah. Mencipta, mengatur, berkuasa perbuatan Allah. Allah punya nama, Allah punya sifat, itu perbuatan Allah. Maka kita dengannya mengenal Allah. Nah, makna yang ketiga adalah tauhid al-uluhiyah. Meyakini bahwa hanya Allah yang paling pantas untuk diibadahi. Dan ini makna, nama lainnya adalah tauhidul qasdi. Artinya tauhid maksud dan tujuan dalam ibadah. Makanya kalau ada orang ya mengatakan dakwah sunnah itu membagi tauhid menjadi 3. Sudah, kada mau 3, 2 kada apa-apa juga. Pahamlah. Yang paling utama bukan pembagiannya. Yang paling utama kita mengetahui Allah yang kita sembah, yang kita ibadahi, itu yang paling utama. Ikam kada hendak 2, terserah aja. 3 terserah aja. 2 aja kada apa-apa juga. Paham ini para ikhwah? Jadi bukan ukuran harus 3, 2 juga bisa. Yang pertama tauhidul ma'rifah, yang kedua tauhidul qasd. Nah, yang terakhir yaitu fadlu la ilaha illallah. Keutamaan syahadat la ilaha illallah. Ini sebenarnya bukan yang terakhir, paling akhir, bukan. Masih ada syarat-syarat la ilaha illallah. Masih ada makna yang keliru dari la ilaha illallah. Yang nanti dipraktek di lapangan akan menyimpang gara-gara kekeliruan tersebut. Tapi karena waktu saya cukupkan dengan yang nomor 6. Fadl, keutamaan la ilaha illallah. Yang pertama adalah keutamaan la ilaha illallah yaitu di dunia ya. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah maka di dunia akan diampuni dosanya. Mengucapkan la ilaha illallah di dunia akan diampuni dosanya. Ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya duduk saja, sudah cukup. Ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda tentang orang yang diampuni dosanya dengan la ilaha illallah. Yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hadis bitaqah, hadis sebuah kertas yang terdapat itu bukan, itu adalah tentang ya.
Ada hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya bani Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka biqurabiha maghfirah." Wahai anak Adam, jika engkau mendatangiku kelak dengan sejagat raya dosa, dalam keadaan tidak mensyirikkanku dengan sesuatu apapun, aku akan balasmu dengan sejagat raya ampunan. Orang yang bersyahadat la ilaha illallah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, keutamaan la ilaha illallah. Orang yang bersyahadat la ilaha illallah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang bersyahadat la ilaha illallah, maka Allah akan tetapkan dia di alam barzakh. Allah akan tetapkan dia di alam barzakh untuk bisa menjawab pertanyaan para malaikat. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 27. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah menetapkan untuk orang-orang yang beriman dengan perkataan yang tetap di kehidupan dunia. Perkataan yang tetap di kehidupan dunia, kata Imam Tawus bin Kaisan, seorang tabi'i, adalah ucapan la ilaha illallah. Dan di kehidupan akhirat, yaitu saat al-musa'alah fil qabr, saat pertanyaan di dalam kubur. Intinya, orang yang mau bersyahadat la ilaha illallah selamat di dalam kubur. Itu keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga adalah orang yang bersyahadat la ilaha illallah, maka dia akan diharamkan dari nerakanya Allah. Bagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, harramallahu alaihi nar." Siapa yang bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, Allah telah haramkan atasnya neraka. Dan pengharaman Allah atas neraka ada dua macam. Haram sama sekali masuk neraka, tidak pernah masuk neraka. Atau haram kekal di dalam neraka. Pengharaman Allah atas neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah ada dua macam. Haram sama sekali masuk neraka, tidak pernah tersentuh api neraka walau secuil pun. Atau haram kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, orang yang mengucapkan la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah pasti masuk surga. Yang keempat, sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah, la yalqallaha bihima 'abdun ghaira syakin fihima illa dakhal jannah." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyhadu an la ilaha illallah, dan aku adalah Rasulullah. Tidaklah seorang hamba bertemu dengan Allah dengan mengucapkan ini, dia tidak ragu dengan ucapan tersebut, maka melainkan pasti masuk surga." Itu yang keempat. Yang kelima adalah orang yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah, maka timbangannya akan bisa mengalahkan seluruh buku catatan amalnya yang penuh dengan dosa. Timbangannya akan bisa mengalahkan seluruh buku catatan amalnya yang penuh dengan dosa. Sebagaimana hadis yang saya sebutkan tadi, hadis tentang bitaqah, yaitu
seorang yang mempunyai kertas tertulis di dalamnya la ilaha illallah. Kemudian di hari kiamat didatangkan oleh Allah orang tersebut, lalu dibawakan kepada dia buku catatan amal. 99 buku catatan amal. Dibentangkan seluas mata memandang. Seluruhnya dosa. Mau ditimbang dosa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afalaka uzr?" Wahai hambaku, kamu punya alasan kan dengan dosa ini? Dan hamba terus mengatakan, "Lah." Makanya para ulama mengatakan, silahkan bermaksiat. Jika bisa mencari alasan di hadapan Allah kelak. Dan itu mustahil. Dan orang yang bertauhid semestinya sedikit maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia memahami tauhid asma wa sifat. Allah Maha mengetahui, pengetahuannya mutlak tanpa batas. Allah Maha mendengar, Maha melihat, penglihatannya tanpa batas. Allah Maha mendengar, pendengarannya tanpa batas. Mungkin kita bisa bersembunyi dari manusia, tapi kita tidak bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertauhid semestinya lebih jujur, lebih amanah, lebih ikhlas. Wal muslim muslim tidak dusta. Tidak boleh berdusta. Karena dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu orang ini menjawab, "La ya Rabb." Tidak, saya enggak punya alasan. Itu semua dosa saya. "Bala innalaka indana hasanah." Tidak, engkau punya satu kebaikan di sisi kami. Dikeluarkanlah kartu tadi, ucapan la ilaha illallah. Diletakkan 99 buku catatan amal di satu timbangan, kemudian kertas la ilaha illallah di satu timbangan. Maka ringan buku 99 tadi dibandingkan ucapan la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwa la ilaha illallah, keutamaan yang kelimanya memberatkan timbangan. Bukan berarti sekarang antum punya kertas, tulis masukkan dompet. Bukan. Akan tetapi kerjakanlah makna dari la ilaha illallah. Yang terakhir, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia adalah orang yang paling berbahagia kelak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man as'adun nas bi syafa'atika ya Rasulullah?" Siapa orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu kelak di hari kiamat wahai Rasulullah? Apa sih makna syafaat Rasulullah itu? Syafaat Rasulullah maksudnya adalah ini Rasulullah kelak menghadap kepada Allah agar si fulan yang mengucapkan la ilaha illallah diampuni dosanya. Itu namanya syafaat Rasulullah. Orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat Rasulullah, orang yang man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Nah, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Masih ada beberapa PR tentang la ilaha illallah, mungkin nanti dilanjutkan oleh ustaz-ustaz yang lain. Allahu a'lam. Lapar dah ulun masalahnya. Karena tadi dijanjikan panitia sate jar, kan? Yang dari tadi sate. Panitia itu salah panitia, lain salah ulun. Bismillah. Apa hukum nikah beda agama dalam kasusnya yang pria atau lelaki kafir? Haram. Dan tidak sah. Wajib dipisah, bukan cerai. Wajib dipisah. Dan ini para masyayikh, kita tanya, heran, kok bisa terjadi? Maka kita jawab, iya bisa, karena kebodohan. Dan karena ketidakmaasian dari kaum muslimin terhadap para ulamanya. Akhirnya terjadilah yang terjadi. Nih, kalau seandainya sudah terjadi, menikah laki-laki kafir, perempuannya muslimah, haram. Kenapa? Apa dalilnya? Laisa 'alal ladzina amanu laisa 'alal kafirina sabil. Orang-orang kafir tidak memiliki kuasa atas orang beriman.
Lelaki itu kan berkuasa, dia qawwam, dia pengurus perempuan. Maka tidak ada orang-orang kafir berkuasa atas orang muslim. Maka tidak boleh seorang lelaki kafir dan istrinya muslimah, haram hukumnya. Wajib dipisah kalau sudah terjadi. Anaknya yang hasil dari pernikahan tersebut dinasabkan kepada ibunya. Dinasabkan kepada apa? Ibunya. Wallahu a'lam. Untuk pencerahan kami-kami di sini yang masih muda terkait banyaknya syubhat nikah lintas agama. Cari yang muslimah banyak di belakang. Ya, kalau yang bertanya ini muslimah banyak nih laki-laki. Ya, bungas-bungas lagi. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum." Sungguh seorang budak sahaya yang diperjualbelikan tapi dia beriman lebih baik daripada seorang musyrik meskipun mempesona kalian. Saya pernah membuat sebuah video reels di Instagram. Ini disebabkan karena ada satu kasus yang berkaitan dengan keluarga saya, makanya saya nasihatkan. Untuk apa seorang muslimah mempertahankan cinta-nya dengan lelaki kafir? Baik. Karena kaya Ustaz, ganteng. Untuk apa kekayaan? Toh setelah mati tidak dibawa. Setelah mati, kita ini kan setelah mati, harta kita itu pas kita mati sudah dibagi-bagi. Ada orang yang luas rezekinya, mobil mewahnya puluhan ini. Para santri, hati-hati. Yang kalian tonton di YouTube, jangan sampai tergoda. Yang paling utama di dalam kehidupan seseorang bukan kekayaan, harta. Karena itu tidak akan pernah dibawa. Orang meluaskan rezekinya. Setelah mati dibagi-bagikan kayak orang bagi-bagi kacang goreng. Tidak ada nilainya. Dan tidak bisa menolong hartanya. Kecuali yang dijalankan di jalan Allah. Lalu untuk apa itu? Pian bang, kada tahu rasanya cinta. Dustainya. Ya. Maka ini pada ikhwan yang maka nasihat saya, dahulukan ridho Allah dibandingkan keridhaan dan kecintaan kita terhadap sesuatu. Dahulukan ridho Allah. Masih banyak, apalagi masih banyak laki-laki muslim yang baik agama, baik akhlak, mapan hidup, bungas, banyak. Ya, apa kurangnya? Ustaz, rasa cinta sulit untuk dibendung. Dustainya. Nah, cukup kiranya nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.